Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone Max. Ya, cara pengucapan yang benar dari merek ini adalah Asus. Tapi kalau mau bilang Asus juga nggak masalah karena memang lebih familiar. Sesuai dengan namanya, HP ini mengandalkan baterai sebagai jualan utama dan saya mengakui kalau baterai di Zenfone Max memang luar biasa. Ada juga fitur-fitur yang menambah value dari HP ini. Tapi tentu saja tetap ada kelemahan yang membuat Zenfone Max tidak bisa dikatakan sebagai HP yang sempurna. Sebelum kita mulai reviewnya, saya mau ngasih tahu kalau sekarang Shopback sudah ada aplikasinya. Jadi kita bisa belanja online dengan lebih hemat sekaligus dapetin cashback langsung dari HP kita. Caranya tinggal download aplikasi Shopback di Google Play Store yang linknya saya taruh di bawah. Belanja seperti biasa di toko online favorit dan cashbacknya akan langsung masuk ke akun kita setelah 48 jam. Saat ini sedang ada promo khusus cashback 100% sampai bonus tunai up to 200.000 jika kita belanja melalui aplikasi Shopback. Jadi, segera download aplikasi ini dan rasakan nikmatnya duit gratis. Terima kasih untuk Shopback yang sudah mendukung video review ini. Ayo kita mulai reviewnya. Pertama-tama soal desain. Kesan pertama yang pasti dirasakan semua orang saat memegang HP ini adalah bobotnya yang berat. Wajar, karena berat HP ini mencapai 202 gram dan tebalnya saja lebih dari 1 cm. Tapi, jika sudah memakai HP ini selama beberapa jam saja, beratnya jadi nggak terlalu kerasa lagi. Di bagian depan, kita akan menemukan desain yang Asus banget karena Zenfone Max juga memiliki dagu di bagian bawah dengan tombol-tombol menu di atasnya. Sayangnya, tombol-tombol ini tidak memiliki backlight sehingga agak sulit digunakan dalam keadaan gelap. Di bagian depan atas ada earpiece, kamera depan, dan LED notifikasi yang walaupun ukurannya kecil, tapi ada dan tetap berguna. Samsung harus belajar banyak soal ini. Yang saya kurang suka dari desain di bagian depan ini adalah bezelnya yang masih kelihatan cukup tebal. Di bagian belakang, barulah kelihatan beda Zenfone Max dengan Zenfone Duo biasa. Tombol volume yang dulunya ada di belakang sudah dipindahkan ke bagian kanan. Jadi kita cuma akan menemukan kamera, lampu, LED, dan pemancar laser untuk autofocus. Tombol power yang ada di atas pun sudah dipindahkan ke kanan. Dan itu jauh lebih baik karena tombol di atas itu susah dijangkau. Supaya terlihat lebih mewah, Zenfone Max menggunakan back cover kulit-kulitan karena aslinya ini terbuat dari plastik. Secara penampilan sih memang kelihatan lebih mewah. Tapi kalau sudah disentuh, langsung terasa kalau HP ini bukanlah HP yang mahal. Kalau diadu dengan kulit asli dari LG G4 pasti kebanting. Oh ya, back covernya memang bisa dilepas tapi baterainya enggak. Secara spesifikasi, Zenfone Max masuk ke kategori oke, tapi nggak spesial. Terutama prosesornya yang masih Snapdragon 410. Tapi untuk bagian lain ya cukup standar. RAM-nya 2GB dan memori internalnya 16GB. Bisa diperluas dengan kartu microSD hingga 64GB. HP ini menggunakan layar 5,5 inci beresolusi 720p dan sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 4. Itu juga cukup standar. Yang sama sekali nggak standar adalah baterai dengan kapasitas 5000 mAh-nya. Mampus. Selama menggunakan Zenfone Max, saya sama sekali tidak pernah cemas kalau baterai HP ini akan habis dengan cepat. Bahkan saya masih bisa pede membawa HP ini jalan-jalan seharian dengan kapasitas baterai tinggal 30%. Dan saat pulang, sisanya masih lebih dari 10%. Saat sedang santai di malam hari pun, saya masih bisa dengan tenang menonton YouTube dan menjelajahi sosial media sampai ngantuk walaupun sisa baterainya tinggal 8%. Rata-rata screen on time untuk HP ini adalah 11 jam untuk satu kali cas. Untuk pemakaian normal saya bisa bertahan sampai 3 hari. Asus juga kelihatan mau pamer soal baterai Zenfone Max ke pemilik HP lain. Soalnya, mereka memberikan fitur powerbank di HP ini, sehingga kita bisa menjadikan baterai HP ini sebagai sumber tenaga HP lain. Satu-satunya kekurangan yang berhubungan dengan baterai HP ini adalah durasi pengisiannya yang lama. Bisa 4-5 jam supaya baterainya penuh. Chargernya juga cuma 1 ampere. Tapi saya sudah terbiasa mengisi baterai HP saat tidur, jadi mau 6 atau 7 jam juga nggak masalah. Tapi dalam situasi yang buru-buru, tentunya fitur pengisian cepat akan sangat berguna. Jika baterainya saya anggap juara, ceritanya lain kalau kita membahas performa. Memang, scrolling di bagian menu, membaca artikel, dan menonton video di HP ini akan terasa lancar dan menyenangkan. Tapi, dalam proses memulai aplikasinya, performanya akan terasa sedikit lola alias loading lambat. Kita harus menunggu sekitar 2-3 detik sampai HP ini menampilkan isi aplikasi secara penuh. Saat berpindah aplikasi pun, akan terasa kalau HP ini perlu waktu tambahan untuk mikir dan mengganti aplikasi yang kita pilih. Sama sekali tidak membanggakan. Jika diajak bermain game dengan grafis tinggi seperti Lara Croft Go, HP ini akan kepayahan dalam settingan grafis tertinggi. Game baru bisa masuk ke tahap enak untuk dimainkan jika settingnya sudah diturunkan ke medium, walaupun performanya tetap belum selicin mentega. Di setting paling rendah barulah gamenya berjalan mulus, tapi ya grafisnya jadi seadanya.
Untuk game ringan seperti Angry Birds, Subway Surf, dan Plant vs Zombie, Zenfone Max bisa menjalankannya tanpa masalah. Fitur-fitur yang ada di Zenfone Max bisa disamakan dengan baterai. Ada plus dan ada minusnya juga. Untuk bagian baiknya, Asus sudah menyediakan fitur seperti Zen Motion yang dapat menjalankan beberapa aplikasi hanya dengan sebuah gestur tangan. Ada juga Kids Mode yang cocok jika kita meminjamkan HP ini pada anak kecil, karena kita bisa membatasi jumlah aplikasi yang ditampilkan supaya mereka nggak main yang aneh-aneh. Untuk bagian buruknya, Asus juga memberikan beberapa aplikasi yang nggak guna seperti Zen Talk, ShareLink, Mini Movie, dan Zen Circle. Siapa sih yang mau pakai Zen Circle? Dari namanya saja sudah mirip sosial media buatan Asus. Kalaupun ada yang pakai, biarlah mereka download sendiri aplikasinya di Play Store. Jangan paksa orang yang nggak pakai untuk kebagian. Untuk ukuran HP 2 jutaan, sensor yang ada di Zenfone Max sudah terbilang cukup. Walaupun nggak ada sensor gyroscope, tapi saya sudah cukup senang karena HP ini sudah punya sensor cahaya dan sensor magnet yang berguna untuk menjalankan kompas. Lagi pula saya nggak mau main VR di HP ini karena resolusinya nggak bakal tajam. Sekarang kita ke kameranya yang beresolusi 13 megapiksel. Walaupun HP ini mengandalkan baterai sebagai jualan utama, tapi Asus tidak lupa untuk memberikan fitur laser autofocus di kameranya. Autofokusnya memang terasa cepat dan banyak mode pengambilan gambar yang bisa kita pilih di sini. Mulai dari super resolution, low light, time lapse, HDR, sampai manual. Gambar yang dihasilkan juga sudah termasuk oke walaupun tidak bagus-bagus amat. Warnanya terlihat cukup nyata dan tidak dilebih-lebihkan. Tapi detailnya tidak mengagumkan dan dynamic range-nya terasa kurang luas. Jadi, tipe pengguna seperti apa yang paling cocok menggunakan Asus Zenfone Max? Jawaban pertama jelas, HP ini sangat cocok buat Anda yang membutuhkan HP dengan daya tahan baterai super lama. Karena, rasanya akan sulit untuk menghabiskan baterainya dari penuh sampai habis hanya dalam waktu 1 hari. Selain itu, kameranya yang cukup mumpuni juga bisa jadi nilai tambah bagi Anda yang suka memotret dengan HP. Walaupun kamera di Zenfone Max bukanlah yang terbaik di kelasnya. Performanya secara keseluruhan juga oke, walaupun tidak lincah-lincah amat. Jika diibaratkan, Zenfone Max adalah anak sekolahan yang selalu dapat nilai 100 di satu mata pelajaran. Dan mata pelajaran lainnya selalu dapat nilai 7,5. Nggak pernah dapat nilai merah. Tapi, buat gamer berat yang menuntut HP-nya selalu memberikan performa ciamik, jangan pilih HP ini, Anda akan menyesal. Sayang juga ya, kalau ada HP dengan baterai super dan performa gaming yang super juga, pasti mantap. Dan mahal. Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone Max. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe bagi Anda yang belum. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo!